Majelis Sabilut Taubah yang dipimpin oleh Gus Muhammad Iqdam Khalid, di dalamnya terdapat suatu kemaksiatan. Majelis tersebut terdapat penyimpangan yang sungguh sangat kebablasan. Apakah benar Majelis Sabilut Taubah yang dipimpin oleh Gus Muhammad Iqdam Khalid di dalamnya terdapat suatu kemaksiatan, sampai ada yang mengatakan majelis tersebut di dalamnya terdapat suatu penyimpangan yang sungguh kebablasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi langsung aja lur ya, awak dhewe bahas ada pernyataan ono sing ngomong bahwasane Majelis Sabilut Taubah sing dipimpin karo Gus Muhammad Iqdam Khalid di Blitar sana itu mengatakan bahwasanya di dalam majelis tersebut terdapat suatu kemaksiatan yang nyata. Bahkan mengatakan di dalam majelis tersebut kui ono suatu penyimpangan yang sungguh kebablasan. Apakah benar? Makanya awak dewi bahas. Jadi pada dasar kui dakwah itu harusnya secara bil hikmah. Bil hikmah itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan sopan dan santun, dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, kui dakwah. Jadi ini lek awak dhewe kate ngajak wong, ngajak sapa wae wis untuk ikut kepada kita, maksudnya dalam artian melo awak dhewe untuk mengenalkan Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bil hikmah, dengan santun, dengan ucapan yang baik. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dijelasno nang jerone Quran surah An-Nahl ayat 125 kuwi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ajaklah. Sopo sing kate diajak? Manusia. Ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Tuhanmu. Jadi awak dewe ku ngajak, menyeru manusia kepada jalannya Gusti Allah. Itu dengan cara apa? Bil hikmati, dengan hikmah, dengan santun, dengan ucapan yang baik. Jangan sampai menyalahgunakan dakwah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan kebaikan juga. Jadi intene ketika awak dewe ngajak menungso, ketika awak dewe berdakwah kepada manusia, kuwi ojo sampai jejak, ojo sampai memukul, merangkul. Jadi dengan hikmah, dengan kebaikan, agar yang kita ajak itu hatinya luluh, hatinya lunak. Begitu cara berdakwah yang baik. Soalnya lor, lek awak dhewe dakwahi api, ngajak wong menyeru kebaikan iku api, dengan santun, dengan ucapan yang baik, kuwi sing kate melo awak dhewe iku tenanan. Oh, wong iki api, orang ini baik. Ngono lho. Jadi lek awak dhewe ngge kekerasan, ngono iku jarang wong iku kate melo awak dhewe dengan candaan, dengan ceria, jangan pakai tekanan. Karena agama itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah juga, dengan kebaikan juga. Nah, terus apakah dakwahnya atau majelisnya Gus Ikdam, yaitu Sabilut Taubah, di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan atau terdapat suatu kemaksiatan-kemaksiatan? Lek jariku, lek pendapatku secara pribadi, menurutku enggak. Karena yang diajak beliau itu orang-orang yang unik-unik. Makanya aku nyebut dakwah Gus Ikdam ini dakwah yang sangat unik, dakwah yang berbeda dengan yang lainnya. Karena biasanya kan dakwah-dakwah, dai-dai itu biasanya kan nang mimbar-mimbar, nang musola-musola, masjid-masjid, pengajian, terus nang majelis-majelis yang di sana itu para jamaahnya yang diajak itu sudah lurus-lurus, maksudnya mau diajak gitu loh. Itu baik, cuma wajar, umum. Nah, majelis Gus Ikdam iki unik, berbeda dengan yang lainnya, karena di dalamnya kui para jamaahnya Gus Ikdam, jamaah dari Sabilut Taubah, iku maaf ya, jadi ono dari kalangan preman-preman, terus dari kalangan mbak-mbak yang hidup di malam hari, maaf. Nah, kok ngono kuwi. Jadi orang-orang yang di sana jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Makanya Gus Ikdam iku didakwai, diajak, ayo mel aku iki cara mengenal Gusti Allah, cara mengenal Rasulullah dengan baik. Makanya aku katakan majelis Gus Ikdam ini unik, berbeda dengan yang lainnya. Makanya di dalam majelisku ya gak ono kemaksiatan, karena yang diajak itu orang-orang yang dulunya mungkin pernah bermaksiat, pernah mabuk, pernah melakukan kemungkaran, pernah melakukan hal-hal yang buruk. Akhirnya sama Gus Ikdam diajak, mereka itu merasa mungkin inilah duniaku, aku hadir di majelis ini, jiwaku tenang, hatiku tenang, pikiranku tenang. Jadi ada nilai tersendiri bagi mereka. Nah, lek semisal dakwah Gus Ikdam keras kepada mereka, mungkin gak sebanyak itu jamaahnya. Dari ratusan sampai sekarang ribuan, banyak yang mencintai beliau. Aku ngomong ini bener, gak pernah ketemu Gus Ikdam, gak pernah salaman, gak pernah bertatapan langsung dengan beliau. Aku yang ngerti ini di media sosial, lewat media sosial kayak Facebook, Instagram, TikTok, terus YouTube kok ngono kuwi. Cuma aku mempunyai duwe rasa cinta, mahabbah kepada beliau. Semoga kayak Gus Ikdam dalam dakwahnya dipermudah, diperlancar, dipersukses sama Allah. Amin. Terus dalam dakwahnya itu diberikan kesehatan, lancar rezekinya. Nah, terus lek ana uang sing ngomong majelis Gus Ikdam iku maksiat tok nang kono, ngundang iki dangdutan. Nah, cek sing hadir, sing akeh hadir nang majelis Gus Ikdam Sabilut Taubah iku memang dari orang-orang yang seperti itu. Jadi wajar dakwahnya itu dengan penuh proses, step by step, gak langsung dipukul rata. Mungkin kalau dakwahnya, ayo awakmu kudu ngene, lek ngene dosa, ngene haram, ngene mlebu neraka, ya mungkin mereka hatinya tidak terketuk, tidak dapat hidayah, keras hati ini. Lah, pelan-pelan, ayo sholawatan, guyon. Pasti kan ngomongin kan Gus Ikdam lek ngendika itu kan dakwahnya dengan bahasa-bahasa anak muda yang mudah dipahami ngono kuwi lho. Jadi mereka itu luluh. Makanya salah besar lek ketika ana wong ngomong dakwah iku menyimpang. Endi sing menyatakan dari sekian dakwahnya Gus Ikdam, mungkin dari ceramah-ceramahnya atau dari awal sampai akhir majelis, kui yang menyimpang itu yang mana? Jadi pelan-pelan
proses demi proses, step by step. Mungkin seiring berjalannya waktu, mereka itu mengurangi kemaksiatan, mereka dari berbuat yang negatif menjadi positif. Nah, koyok kuwi ngono iku lho sing sulit. Soalnya biyen ono iki penjelasan tekan Gus Bahak ya. Jadi beliau menerangkan ngene. Ono salah satu sahabat jenenge Nuaiman. Lah, Nuaiman iki sering salah. Sering apa ya? Mabuk lah ngono kuwi. Tapi Nuaiman iki mabuke gak gelem koyo nang terminal, nang perapatan, nang pinggir jalan ngono. Beliau itu gak mau mabuk di situ. Maunya mabuk di mana? Di masjid, di lingkungan masjid. Kan aneh. Lah, akhirnya salah satu sahabat yang lainnya itu geram, apa ya, emosi, pegel ngono lah. Iki apa? Ngombe mabuk nang apa? Di daerah masjid, nang lingkungan masjid. Sampai salah satu sahabat itu melaknat Nuaiman iki. Aku terlaknat, mungkin ngomong melbun rokok lah ngene dan itu bla bla. Akhirnya Rasulullah ditegur. Jangan kamu melaknat si Nuaiman, meskipun Nuaiman ini pemabuk, peminum, tapi dia mempunyai cinta. Si Nuaiman ini dua rasa cinta kepada Allah dan kepada aku, kepada Rasulullah ngono. Jadi gak oleh dilaknat. Diajak ngono kuwi. Makane penjelasan Gus Bahak kuwi ada fikih secara hukum, ada fikih secara dakwah. Kalau kita melihat fikih secara hukum, mungkin perbuatan tersebut itu salah. Tapi lek kita awak dewe memakai fikih dakwah dengan step by step, dengan proses, dengan dia sering bermain di masjid, mungkin nanti dengan tersendirinya mabuknya meminum homer itu akan ditinggalkan oleh dia. Makanya itu fungsinya fikih dakwah. Makanya bagi orang-orang yang tidak tahu niat dan tujuannya Gus Ikdam memimpin majelis seperti itu, mengajak para preman-preman, mengajak orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, dengan pendekatan sebagai apa ya, milenial lah, anak muda, itu jangan kita bully. Karena kenapa? Karena perjuangannya itu sangat besar, perjuangannya itu gak mudah kayak gitu. Jadi awak dewe iki ojo syukur-syukur ngiloki Gus Ikdam kok ngene, ono penyimpangan. Sebutkan mana yang di dalam majelis tersebut ada penyimpangan. Kalau ngomong penyimpangan, jamaah yang hadir itu memang dari kalangan seorang orang seperti itu. Untuk diubah dari dulunya itu yang negatif menjadi hal yang positif, termasuk hebat. Jadi Gusti Allah itu tidak membenci para pendosa. Sing dilaknat, sing dibenci Gusti Allah dan Rasulullah itu dosa, tapi pendosa enggak. Karena apa? Allah dan Rasulullah itu mencintai para pendosa. Tapi kalau dosane ya dibenci lek dosane. Lek para pendosa yang enggak tetap disayang, dikasih rezeki, dikasih kehidupan yang nyaman. Makanya ojo sering membuli, jangan sering maitu, lek Jawane ku maitu ya. Kok Gus Ikdam dakwah ngene kok ngene, enggak. Justru dakwah yang seperti itu unik. Coba lihat semisal preman-preman, anak-anak muda yang di pinggir jalan itu sama beliau tidak diajak ke dalam kebaikan. Terus sopo sing kate mikirkan masa depan mereka? Tetap nyolong, tetap ngerampok, tetap ngombe, tetap zino nang pinggir jalan. Lah lek diajak nang pengajian, nang majelis, kan iso salawatan, iso zikir, iso ngaji bareng, mengenal hukum. Akhirnya kan lambat laun dia itu kan mikir, kok berbeda ya dakwah di sini, majelis di sini kok beda ya. Aku mempunyai ketenangan sendiri di sini. Aku merasakan jiwa yang tenang,
aku kumpul dengan teman-teman, saudara ataupun keluarga baru yang menurutku itu baik, gitu loh. Akhirnya mereka itu mempunyai harapan. Makanya penjelasan Gus Bahawi, agama itu harapan. Artinya apa? Artinya agama itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Jadi mereka itu masih punya harapan, belum terlambat mereka untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah senantiasa gak pernah bosan ya ngenteni hamba-hambane iku jaluk sepuron Gusti Allah. Mungkin iku lur penjelasan bagi orang-orang sing mengatakan majelis Gus Idam iku ono penyimpangan lah, terus ono kemaksiatan. Menurutku enggak, itu sebagai proses step by step dakwah beliau, pola beliau. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah dan disehatkan oleh Allah. Dan yang membuli beliau mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Suwun lur,